banyak merokok, banyak minum alkohol, mungkin kena narkoba, mungkin ya, atau bisa juga ada kecemasan, kemudian juga bisa juga karena ada diabetes, ada juga penyakit saraf. Jadi ada penyakit yang lain yang benar-benar mengganggu daripada organ tadi itu mempengaruhi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosda Rodiana. Di sini akan menjadi host untuk konten kali ini bersama Prof. Sutoyo, spesialis urologi konsultan. Kami akan membawakan konten dari STJ TV yang mana mengedukasi dan menginspirasi. Sebagai pembukaan, kita barangkali pernah mendengar atau melihat fenomena pasangan suami istri yang sudah lama menikah, lalu suami merasa tidak percaya diri karena pasangannya atau istrinya bercerita bahwa merasa tidak puas dalam tanda kutip. Mungkin teman-teman penasaran apakah itu bisa terjadi pada pasangan suami istri yang sudah menikah lama baru mengeluhkan hal seperti ini. Kira-kira kejadian seperti ini disebut apa nih, Prof? Ya, terima kasih. Jadi itu namanya disfungsi ereksi. Jadi ereksinya tidak bagus, disfungsi berarti fungsi ereksinya tidak bagus. Ya, jadi artinya disfungsi ereksi itu adalah definisinya itu adalah di mana seorang laki-laki itu tidak bisa mempertahankan ereksinya sampai istrinya mencapai kepuasan. Nah, artinya pada saat berhubungan seks itu istri tidak puas, itu namanya dia tidak bisa mempertahankan sampai istrinya puas, itu namanya disfungsi ereksi. Oke. Berarti ini normal dan umum terjadi di masyarakat ya, Prof? Kira-kira ya, sesuatu tidak normal, tapi terjadi pada masyarakat. Mestinya yang normal ya ereksinya bagus, itu tidak normal itu. Ya. Kira-kira angka kejadiannya sejauh mana, Prof? Di itu kalau saya baca itu biasanya pada usia yang umur 30 tahun ya, 30 tahun sampai 80 tahun itu biasanya sekitar 19%. Tapi kalau ada faktor-faktor lain, misalnya ada faktor diabetes ya, atau faktor merokok, banyak minum alkohol ya, atau kemudian juga bisa kena narkoba misalnya, atau dia mungkin juga kegemukan, tidak pernah olahraga ya, terus kemudian hiperlipidemia, lemak tinggi ya. Kemudian ada faktor saraf, terganggu saraf dan sebagainya, itu memang bisa meningkat ya sampai kira-kira 52%. Jadi memang kalau tidak ada apa-apa, itu memang kalau 30-80 tahun memang ada penurunan sampai 19%. Tapi ada faktor-faktor lain itu bisa meningkat lagi karena faktor-faktor tadi itu. Oke, berarti nggak bisa langsung dibilang, oh ini tidak berfungsi, tapi ada banyak faktor yang mempengaruhi kejadian tersebut nggak, Prof? Ya, ada faktor lain mempengaruhi tadi itu. Jadi ada faktor tadi itu kegemukan, tidak pernah olahraga, terus suka merokok, terus mungkin juga ada gangguan saraf, bisa juga ada gangguan psikologis bisa juga. Kecemasan dari psikologis itu memang mempengaruhi juga. Jadi artinya faktor banyak yang membuat dia mengalami disfungsi ereksi itu, ya. Jadi selain tadi umurnya juga mempengaruhi, kemudian juga faktor penyakit yang lain ya, misalnya hiperlipidemia ya, kemudian bisa juga karena banyak merokok, banyak minum alkohol, mungkin kena narkoba, mungkin ya, atau bisa juga ada kecemasan, kemudian juga bisa juga karena ada diabetes, ada juga penyakit saraf. Jadi ada penyakit yang lain yang benar-benar mengganggu daripada organ tadi itu mempengaruhi. Ya. Nah, berarti misalkan ada seorang laki-laki yang mengalami hal seperti itu, apakah ada tata laksana yang bisa dilakukan? Ya, jadi pertama dia kalau memang ada gangguan ereksi tadi itu, pertama ada disfungsi, dia harus ke dokter mencari penyebabnya apa ya. Nanti dokter bisa menentukan, oh ini hanya psikosomatis misalnya, bukan psikosomatis, ada gangguan psikologis misalnya, atau mungkin ada faktor mungkin menyebabkan karena mungkin ada
ada apa? Ada diabetes misalnya, atau hiperlipidemia, atau juga mungkin ada faktor sarafnya, ada faktor stres ya. Jadi tentu diterapi itu dulu, diterapi itunya. Di samping itu tentang setelah itu diterapi juga, kemudian ada tata laksana juga bagaimana supaya ereksinya kuat tadi itu. Itu bisa dengan obat-obatan ya, obat yang diminum obat-obatan banyak, saya kira jenisnya banyak. Itu bisa juga dengan yang oles juga ada, kemudian juga bisa injeksi ke penisnya sendiri ya, bisa juga dengan operasi. Jadi banyak tata laksananya untuk menangani tadi itu. Selain ditangani penyebab utama tadi adalah faktor-faktor tadi itu dihilangkan tadi, lemaknya juga harus dikurangi, misalnya kegemukan dikurangi, diabetes disembuhkan, ya kan? Ada hipertensi juga disembuhkan, juga hipertensi juga mempengaruhi juga. Karena hipertensi juga bisa mengurangi bisa ada ereksi juga, kurang ereksi yang kurang kuat ya. Arti itu banyak faktor lah ya. Selain tadi itu, untuk bagaimana tata laksana tadi itu bisa dengan oral, dengan injeksi, bisa dengan operasi dan macam-macam ya. Bisa oles juga bisa ya. Berarti dari sekian banyak faktor resiko tadi, kemungkinan berhubungan erat dengan pola gaya hidup dan penyakit yang menyertai. Penyakitnya tadi itu ya, ada diabetes, ada penyakit saraf misalnya ya, ada kegemukan, ada kurang olahraga, terus ada hiperlipidemia dan sebagainya. Itu ya. Kira-kira apakah ada saran dari Prof untuk masyarakat awam biar tidak terlalu khawatir untuk menghadapi fenomena seperti ini? Ya, jadi yang pertama dia harus menjaga gaya hidupnya tadi itu, lifestyle itu. Jadi misalnya tadi jangan banyak merokok, harus banyak olahraga. Yang bisa dikontrol. Ya, juga dia hipertensi disembuhkan hipertensinya, kalau ada diabetes disembuhkan diabetesnya. Ya, karena semua itu bisa mengganggu tadi itu. Kalau dia stres ya jangan stres. Di psikoterapi jangan sampai stres. Itu memang artinya bisa dicegah, bisa dihindari disfungsi ereksi, bisa dicegah supaya tidak terjadi disfungsi ereksi. Tadi itu asal diperbaiki semua tadi itu ya. Ada hipertensi, terapi hipertensinya, ada diabetes, terapi diabetesnya, ada saraf terapi sarafnya ya. Kemudian misalnya juga tadi ada stres, ya ada lagi jangan sampai stres di psikoterapi ya. Kemudian ya pokoknya dia diobati itunya. Ya insya Allah bisa diobati. Oke, baik. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Toyo ini tadi bisa menjawab keresahan dan kekhawatiran para bapak-bapak di luar sana. Karena bukan berarti ketika pasangan curhat atau cerita merasa tidak puas, lalu sang suami atau bapak ini merasa gagal, tidak seperti itu, tapi masih ada hal-hal yang bisa diperbaiki, bisa diperiksakan, jangan lupa. Dan disembuhkan. Jangan lupa untuk segera periksa ke dokter. Baik, matur nuwun sangat untuk edukasinya Prof. Semoga ini juga bisa bermanfaat bagi masyarakat di luar sana. Sampai jumpa di konten STJ TV berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama STJ, kita semua sehat dan cerdas.